Kurikulum sekolah penggerak. Ada satu pertanyaan, apakah kurikulum sekolah penggerak berbeda dengan kurikulum 2013 atau kurikulum sebelumnya? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, sahabat yang baru bergabung silakan subscribe, like jika suka terhadap video ini, dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ada beberapa hal terkait dengan kurikulum sekolah penggerak. Pertama, kurikulum ini meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum-kurikulum sebelumnya, yang meliputi berbasis kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan, sehingga membangun kompetensi yang utuh, dinyatakan sebagai capaian pembelajaran atau CP. Pembelajaran yang fleksibel. Capaian pembelajaran disusun dalam fase-fase, 2-3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Karakter Pancasila. Sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Kedua, kurikulum ini menguatkan praktik kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum-kurikulum sebelumnya, meliputi struktur minimum. Pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi misi dan sumber daya yang tersedia. Otonomi. Kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Pemerintah menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Sederhana, perubahan seminimal mungkin. Namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Tujuan, arah perubahan dan rancangannya jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Gotong royong. Pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi termasuk Kemenag, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Ketiga, penguatan literasi dan numerasi membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Oleh karena itu, tidak benar bahwa literasi dan numerasi hanya terkait dengan mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu beberapa perubahan terkait struktur mata pelajaran khususnya untuk SMP. Jika pada kurikulum 2013, informatika sebagai mata pelajaran pilihan dengan pertimbangan ketersediaan guru. Sedangkan pada kurikulum sekolah penggerak, informatika sebagai pembelajaran wajib. Guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika. Sehingga, buku guru disiapkan untuk membantu guru-guru pemula dalam mata pelajaran ini. Dilihat dari alokasi waktu mata pelajaran dengan asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu, khusus untuk kelas 7 dan kelas 8, pada kurikulum sekolah penggerak dibedakan menjadi penggunaan waktu untuk reguler dan proyek. Untuk melihat perubahan tersebut dibandingkan dengan kurikulum 2013. Pendidikan agama, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti pada kurikulum 2013 disajikan 3 jam per minggu. Sedangkan pada kurikulum sekolah penggerak, 2 jam untuk reguler atau tatap muka dan 1 tahun sebanyak 72 jam pelajaran. Untuk kegiatan proyek sebanyak 36 jam pembelajaran atau 33%. Dengan demikian, jumlah jam pelajaran per tahun yaitu 108 jam pembelajaran. Sehingga kurikulum 2013 dan kurikulum sekolah penggerak jumlah jam pembelajarannya sama.
Begitu juga dengan pembelajaran PPKN dan PJOK, pada kurikulum 2013 disajikan selama 3 jam pembelajaran per minggu. Sedangkan pada kurikulum sekolah penggerak, untuk kegiatan reguler tatap muka yaitu 2 jam pembelajaran atau 72 jam per tahun. Sebanyak 36 jam pembelajaran atau 33% untuk kegiatan proyek, sehingga jumlah jam pembelajaran selama 1 tahun sebanyak 108 jam pembelajaran. Pembelajaran Bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 disajikan 6 jam pembelajaran, sedangkan pada kurikulum sekolah penggerak disajikan 5 jam pembelajaran per minggu atau 170 jam pembelajaran per tahun. Adapun untuk proyek sebanyak 46 jam pembelajaran atau 21%, sehingga dalam 1 tahun sebanyak 216 jam pembelajaran. Pembelajaran matematika dan IPA pada kurikulum 2013 disajikan 5 jam pembelajaran, sedangkan pada kurikulum sekolah penggerak disajikan 4 jam pembelajaran per minggu atau 144 jam pembelajaran. Selebihnya, 36 jam pembelajaran atau 20% untuk proyek, sehingga dalam 1 tahun keseluruhannya yaitu 180 jam pembelajaran. Pembelajaran IPS dan Bahasa Inggris pada kurikulum 2013 disajikan 4 jam pembelajaran per minggu. Sedangkan pada kurikulum sekolah penggerak disajikan 3 jam pembelajaran per minggu, sementara itu untuk kegiatan proyek sebanyak 36 jam pembelajaran atau 25%. Untuk mata pelajaran seni dan prakarya dapat memilih minimal 1 pilihan, baik seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari maupun prakarya yang di dalamnya terdapat pilihan yaitu kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Yang disajikan 2 jam pada kegiatan reguler tatap muka per minggu atau 72 jam pembelajaran per tahun. Selebihnya 36 jam pembelajaran atau 33% untuk kegiatan proyek, sehingga dalam 1 tahun sebanyak 108 jam pembelajaran. Selanjutnya, muatan lokal. Disediakan 2 jam per minggu atau 72 jam per tahun. Dalam hal ini, satuan pendidikan dapat mengintegrasikannya dengan mata pelajaran lain atau diajarkan melalui kegiatan proyek. Nah, itu tadi penjelasan tentang struktur kurikulum sekolah penggerak. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum sekolah penggerak meneruskan, menguatkan, penguatan literasi dan numerasi,